komunikasi data dengan ponsel. Teman-teman, salah satu penggunaan jaringan internet dalam membantu kehidupan sehari-hari ialah sebagai sarana komunikasi, baik melalui ponsel maupun melalui perangkat lainnya. Oleh sebab itu, kalian perlu memahami tentang mekanisme komunikasi data yang terjadi pada ponsel. Di lain pihak, ketika menggunakan internet, kalian juga perlu memperhatikan keamanan data yang dikirim melalui jaringan internet. Pernah tidak terpikir sebuah kasus ketika paket data kalian habis, sedangkan ada tugas yang harus diselesaikan? Lalu kalian terkoneksi ke Wi-Fi di tempat umum atau meminta tethering kepada teman. Apakah data-data kalian terjamin aman? Teman-teman, untuk belajar lebih mendalam mengenai hal tersebut, yuk kita simak penjelasan mengenai bagaimana jaringan komunikasi pada ponsel. Jaringan komunikasi pada ponsel. Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Ketika kita menggunakan ponsel, baik untuk keperluan kirim pesan atau SMS, short message system, panggilan suara, maupun transfer dokumen, di dalamnya ada mekanisme komunikasi data yang terjadi antara ponsel pengirim dan ponsel penerima. Komunikasi data dalam ponsel dilakukan pada BTS, Base Transceiver Station, melalui beberapa cara dan media, yaitu dengan Bluetooth, kabel data, ataupun melalui jaringan komunikasi seperti CDMA, Code Division Multiple Access, atau GSM, Global System for Mobile. Namun, karena makin berkembangnya teknologi internet, saat ini komunikasi data menggunakan ponsel bisa melalui jaringan internet antara lain seperti berikut. A. GPRS atau General Packet Radio Service merupakan jaringan internet pada ponsel yang memiliki kecepatan antara 35 sampai dengan 171 KB per second. Dengan kecepatan ini, biasanya hanya cukup untuk mengirim pesan yang tidak terlalu panjang. B. EDGE atau Enhanced Data Rate for GSM Evolution merupakan jaringan internet yang memiliki kecepatan lebih baik dibandingkan dengan GPRS karena memiliki kecepatan antara 120 sampai dengan 384 KB per second. C. 3G merupakan jaringan internet GPRS versi 3 yang menggunakan protokol transfer data United Mobile Telecommunication Technology sehingga menghasilkan kecepatan antara 384 KB per second sampai dengan 2 MB per second. D. Generasi berikutnya ialah HSPA atau High Speed Packet Access yang dikenal dengan nama 3.5G dan memiliki kecepatan 600 KB per second sampai dengan 10 MB per second. Adapun HSDPA atau High Speed Downlink Packet Access atau dikenal dengan nama H+, pada layar HP kita memiliki kecepatan yang stabil pada kisaran 7,2 MB per second. E. 4G atau LTE, singkatan dari Long Term Evolution, merupakan generasi keempat dari GPRS yang memiliki kecepatan hingga 100 MB per second. Saat ini, hampir sebagian besar ponsel di pasaran sudah mendukung jaringan 4G atau LTE. Mari kita simak ilustrasi cara kerja komunikasi data melalui ponsel. Misalnya pada proses ketika kita mengirimkan SMS atau Short Message System. Ketika pengguna mengirim SMS, pesan dikirim ke MSC melalui jaringan seluler yang tersedia yang meliputi tower BTS yang sedang menghandle komunikasi pengguna, lalu ke BSC atau Base Station Controller, kemudian sampai ke MSC atau Mobile Switching Center. MSC kemudian meneruskan lagi SMS ke SMSC atau Short Message Service Center untuk disimpan. SMSC kemudian mengecek melalui HLR, singkatan dari Home Location Register, untuk mengetahui apakah ponsel tujuan sedang aktif dan di manakah ponsel tujuan tersebut. Jika ponsel sedang tidak aktif, pesan tetap disimpan di SMSC itu sendiri
menunggu MSI memberitahukan bahwa ponsel sudah aktif kembali, untuk kemudian SMS dikirim dengan batas maksimum waktu tunggu, yaitu validity period dari pesan SMS itu sendiri. Jika ponsel tujuan aktif, pesan disampaikan MSI melalui jaringan yang sedang menangani penerima, BSC dan BTS. Sebenarnya, di dalam kebanyakan ponsel dan model GSM atau CDMA, terdapat suatu komponen wireless modem atau engine yang dapat diperintah, antara lain untuk mengirim suatu pesan SMS dengan protokol tertentu. Standar perintah tersebut dikenal dengan AT command, sedangkan protokolnya disebut PDU atau Protokol Data Unit. Melalui AT command dan PDU inilah kita dapat membuat komputer atau microcontroller mengirim atau menerima SMS secara otomatis berdasarkan program yang kita buat. Teman-teman, selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan komunikasi data dengan ponsel lebih mendalam. Simak dengan fokus ya. Ponsel atau handphone atau HP merupakan sebuah perangkat yang bekerja layaknya sebuah komputer karena bisa terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal maupun jaringan internet. Oleh karena itu, sangat memungkinkan bagi kalian untuk saling melakukan komunikasi data antara satu ponsel dan ponsel lainnya. Ada beberapa jenis koneksi jaringan pada perangkat ponsel yang digunakan untuk komunikasi data. Sebagian besar koneksi tersebut lebih banyak menggunakan media tanpa kabel, yaitu antara lain koneksi dengan kabel data, koneksi dengan Bluetooth, dan koneksi dengan Wi-Fi. Mari simak pembahasannya satu persatu. Pertama, koneksi dengan kabel. Koneksi dengan kabel pada ponsel biasanya dilakukan dengan menggunakan data kabel atau kabel data. Penggunaannya lebih banyak untuk menghubungkan ponsel dan perangkat komputer atau perangkat lainnya yang memiliki port USB. Karena menggunakan kabel, jangkauan koneksi ini sangat terbatas sesuai dengan panjang kabel data yang kalian miliki. Kedua, koneksi dengan Bluetooth. Bluetooth adalah komunikasi data tanpa kabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang beroperasi pada frekuensi 2,45 GHz. Bluetooth memungkinkan pengguna perangkat seperti ponsel, printer, mouse, keyboard, dan perangkat lainnya bisa terkoneksi tanpa kabel dengan jangkauan sekitar 1 meter. Ketiga, koneksi dengan Wi-Fi. Koneksi data dengan jaringan tanpa kabel menggunakan teknologi Wi-Fi merupakan jenis koneksi yang banyak digemari. Alasan utamanya ialah karena bandwidth-nya yang besar dan hemat energi baterai. Kapasitas bandwidth maksimum sangat bergantung pada jarak dan data rate dari perangkat access point. Kekurangannya ialah jangkauannya yang tidak jauh, maksimum 100 meter, tetapi dengan bandwidth yang minimum, atau data rate 1 MB per second. Selanjutnya, mari kita simak aktivitas identifikasi jenis koneksi data via ponsel. Pada aktivitas ini, kalian diminta untuk mengidentifikasi jenis koneksi yang bisa dilakukan antara ponsel dan perangkat lain. Berilah tanda centang pada jenis koneksi data jika bisa digunakan untuk komunikasi data antara ponsel dengan perangkat yang nanti akan disebutkan satu persatu. Kalian akan menjawab apakah perangkat-perangkat tersebut bisa terhubung dengan ponsel yang kalian miliki. Bergantung pada spesifikasinya, setiap perangkat bisa saja terhubung dengan ponsel menggunakan salah satu koneksi, kabel data, Bluetooth, atau Wi-Fi, atau gabungan dari ketiganya. Identifikasilah perangkat-perangkatnya sesuai dengan perangkat yang kalian miliki, atau pengamatan kalian di lingkungan sekitar, misalnya di sekolah atau di rumah. Manakah perangkat yang bisa terhubung dengan ponsel dan mana yang tidak bisa terhubung dengan ponsel? Perangkat pertama, tablet. Perangkat kedua, headphone tanpa kabel. Perangkat ketiga, printer. Perangkat keempat, mic. Perangkat kelima, speaker. Perangkat keenam, laptop. Perangkat ketujuh, smart TV. Perangkat kedelapan, CCTV. Perangkat kesembilan, lampu pintar. Perangkat ke-10, rice cooker. Jangan lupa untuk menulis merek atau tipe perangkat yang kalian amati.
Jika tidak punya salah satu perangkat, kalian bisa saling berdiskusi dengan teman kalian yang mungkin memiliki perangkat tersebut atau dapat mencarinya di internet. Teman-teman, kalian telah selesai menyimak materi tentang komunikasi data melalui ponsel. Tetap dengarkan